Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban adalah sebuah kesyukuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersua dengan saudara-saudaraku mutakharrijin dari Ma'had lewat forum ini. Semoga dapat memperkuat tali silaturahim kita kembali. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa cahaya pencerahan bagi kegelapan di akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semenjak bumi ini dihuni manusia, puasa sudah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Puasa sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pilar ibadah utama seperti halnya sholat. Dari literatur klasik seperti kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir hingga disertasi doktoral di universitas keilmuan Islam utama di dunia seperti Al-Azhar Asy-Syarif, Jami'ah Islamiyah dan lain-lainnya sudah membuktikan akan eksistensi bahwa dua ibadah utama ini, puasa dan sholat, sudah ada sejak awal mula kehidupan manusia. Saudara-saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam khazanah keilmuan sejarah Islam, manusia adalah makhluk yang langsung diciptakan Allah di arsy-Nya, lalu ditempatkan di surga, lalu ditugaskan ke bumi al-ard untuk menjadi khalifah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengusir Azazil dari surga setelah dikafirkan Allah dan diganti namanya menjadi iblis. Itu karena watak hasad dan kesombongan si iblis itu, sehingga dia menentang perintah Allah untuk mengakui eksistensi dan status manusia sebagai al-khalifatu fil ard, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ikhwani fillah, maka akar dari konflik eksistensial di bumi atau al-ard ini sejak awal mula kehidupan manusia hingga ujung dari akhir zaman nanti adalah bersifat eternal conflict and hostility, yaitu permusuhan dan pertentangan abadi antara golongan Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Quran diistilahkan sebagai Hizbullah dan golongan iblis la'anahullah, yaitu Hizbus Syaitan. Masing-masing dari dua golongan manusia di muka bumi ini akan terus bersaing dan terus saling berperang dalam membangun misi peradabannya untuk mendominasi dunia sampai di ujung akhir zaman nanti. Ikhwani fillah, puasa Ramadan sudah terbukti di dalam sejarah bahwasanya dia berperan sebagai game changer yang merubah perjalanan sejarah peradaban umat khususnya dan umat manusia umumnya. Dalam sejarah modern, umat Islam meraih kemenangan saat berpuasa, seperti proklamasi kemerdekaan RI pada tahun 1945, kemenangan Mesir atas Israel secara militer dalam perang Yom Kippur yang terjadi di bulan puasa, yaitu pada tahun 1973. Di masa lalu, Perang Badar dan Fathu Makkah dimenangkan oleh kaum muslimin di bulan puasa. Di masa lalu, superpower barat, Romawi dan Eropa takluk di Perang Tabuk dan Andalus dari kaum muslimin. Itu terjadi di bulan puasa. Lalu, kedigdayaan superpower timur masa lalu, yaitu Kekaisaran Mongol, dihancurkan oleh pasukan Islam di dalam perang Ain Jalut oleh kaum muslimin di saat bulan Ramadan atau puasa.
Peristiwa-peristiwa kemenangan di bulan Ramadan itu menciptakan perubahan sejarah yang signifikan dan besar, efeknya yang itu masih kita rasakan hingga saat ini. Saudara-saudaraku sekalian, rahasia kesaktian puasa Ramadan yang mengantarkan kemenangan-kemenangan besar itu bagi golongan Allah, ini sangat penting untuk kita kembali gali dan mengerti, sehingga kita dapat menjadikan puasa kita menjadi kemenangan dunia dan akhirat secara respectively, yaitu untuk diri kita masing-masing, dan secara collectively, yaitu untuk kemenangan bersama sebagai sebuah umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, Hizbullah, yaitu golongan Allah yang menang atas golongan setan. Terutama di saat-saat seperti ini, di mana kita hidup di masa-masa naksah atau masa kemunduran, dan di masa-masa fitnah akhir zaman yang penuh dengan distorsi dan kemungkaran. Ikhwani fillah, dalam kitab Al-Bahrul Muhit, Imam Mujahid berkata, wa qala Mujahid, as-sabru huwa as-sawmu. Sabar adalah puasa. Was-sawmu sabrun. Dan puasa adalah sabar. Li'annahu imsakun 'anit tu'am. Karena puasa itu mengandung makna menahan diri dari makan dan minum dan hawa nafsu lainnya. Wa summiya Ramadana syahrus sabri. Maka bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan kesabaran. Tesis ini juga diungkapkan secara sama oleh Profesor Dr. Ilham Shahin, seorang pakar akidah dan filsafat dari Universitas Al-Azhar Mesir, bahwa bulan puasa adalah syahrus sabri, yaitu bulan kesabaran. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, as-sawmu nisfus sabri. Puasa itu setengahnya sabar. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar adalah kunci kemenangan. Sabar bukanlah merasa kalah atau merasa lebih rendah, apalagi minder dan merasa lemah. Sabar di dalam ajaran Islam adalah buah dari kekuatan dua ibadah utama, yaitu sholat dan puasa, yang terbukti memenangkan kehidupan seorang muslim dan kaum muslimin dalam sejarah dan kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana sabar, puasa tidak membuat kita lemah. Meski secara fisik itu terasa lemah, tapi sebaliknya, bahwasanya watak asli daripada puasa itu, jika dijalani dengan keyakinan penuh dan totalitas keikhlasan, maka akan memperbaiki segala bentuk kerusakan fisik dan mental. Bentuk-bentuk kerusakan mental seperti mudah emosi, perasaan ujub, takabur, hasad, dendam, su'zan, fitnah, permusuhan kepada yang bukan terhadap kebatilan, permusuhan terhadap sesama saudara Islam, mengkultuskan atau menjilat sesama manusia, lemah terhadap rayuan iblis, terlalu cinta kepada dunia, pengecut, gampang putus asa, ragu dan tidak percaya diri kepada Islamnya sendiri. Semua penyakit-penyakit mental ini sangat amat mungkin dihilangkan dari hati seorang muslim jika menjalani puasa secara imanan wahtisaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar imanan, yaitu yakin, yang penuh keimanan, yang patuh dan mengikuti semua syariatnya, yang yakin akan tujuannya dan ikhlas dalam menjalaninya. Lalu diteruskan dalam hadis itu, wahtisaban. Wahtisaban, yaitu yang berpuasa dengan penuh
kesabaran, keridhaan, penuh harapan, dan kebanggaan dalam berpuasa. Maka diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah, Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan bahwasanya riyadhah atau exercise atau latihan berat itu untuk mengeluarkan ampas-ampas sampah hati dan penyakit mental dari tubuh kita. Dalam kitabnya Ihya'u Ulumiddin, dalam bab Asrarus Shaum wa Muhimmatihi, beliau menulis, "Fa inna shauma rub'ul iman." Sesungguhnya puasa itu seperempat daripada iman. Bimuqtada, atas dasar dari dua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, as-shaumu nisfus sabri. Puasa adalah setengah dari sabar. Lalu hadis yang kedua, as-sabru nisful iman. Sabar adalah setengah dari iman. Jadi, mustahil jika puasa itu bisa merubah seseorang jika dia berpuasa tanpa iman dan ihtisab. Yang di dalam konteks ini adalah kesabaran. Dr. Ilham Shaheen membreakdown unsur-unsur kesabaran dalam berpuasa menjadi 3 jenis kesabaran. Yang pertama, sabar vertikal, yaitu as-sabru ala ta'atillah, yang artinya sabar dalam mentaati Allah dalam perintah berpuasa secara totalitas. Yang kedua, sabar horizontal, as-sabru alal muharramat, yang artinya sabar terhadap apa-apa yang diharamkan Allah selama kita berpuasa. Yang ketiga, sabar transendental, as-sabru alal aqdar, yang artinya sabar terhadap ketentuan Allah yang cenderung menyakitkan yang terkait dengan efek dan akibat dari menjalankan ibadah puasa itu. Ikhwani fillah, jadi antara sabar dan puasa itu ikatannya begitu kuat. Sabar akan mengakselerasi kesempurnaan puasa, dan puasa akan menguatkan sifat sabar kita. Inilah yang diutamakan dan inilah yang dinamakan di dalam Islam dengan istilah as-shaumul muhtasib, yaitu puasanya orang-orang ihtisab dengan sabar dan ridha sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terciptalah sebuah lead generation, generasi unggul untuk meraih kemenangan diri kita sendiri dan kemenangan peradaban Islam agar kelak dapat mendominasi dunia kembali suatu saat nanti biiznillah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.